Anak-anak sekalian, kemarin Ustaz menyampaikan hal-hal penting yang berkaitan dengan kedewasaan diri kita. Betul? Masih ingat bahwa yang namanya ibadah, ya, namanya menambah ilmu dan mengasah keahlian itu harus dibangun di atas kesadaran pribadi, bukan paksaan orang lain. Karena jalan kesuksesan itu ya bukan berdasarkan keterpaksaan, akan tetapi berdasarkan pilihan dan kesadaran. Ya, antum terpaksa jadi ustaz, nggak akan maksimal. Antum terpaksa menjadi seorang dokter, nggak akan maksimal. Antum terpaksa menjadi ini dan itu segala macam, nggak akan maksimal. Oleh karena itu keterpaksaan di dalam Islam itu ditiadakan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Bahkan dalam segala sesuatu Islam tidak akan pernah memaksa. Berislam harus dengan kesadaran dan pilihan sendiri. Beragama dalam Islam ya harus dengan kesadaran dan pilihan sendiri. Tidak boleh orang diajak masuk Islam kemudian diancam gitu. Nggak boleh. Awas kamu kalau nggak masuk Islam saya bunuh kamu. Nggak boleh dalam Islam. Beda dengan Kristen. Ya, Kristen seluruh dunia ketika perang pertama, perang dunia pertama dan perang dunia kedua, mereka melakukan penjajahan di seluruh dunia. Ya, dengan apa? Dengan ancaman. Bahkan di Eropa dikenal satu zaman namanya zaman Inkuisisi. Zaman Inkuisisi itu zaman di mana orang-orang Eropa, wabil khusus Granada, Cordova, ya daerah-daerah yang tadinya kekuasaan Islam kemudian dikuasai oleh orang-orang Kristen, Ratu Isabella dan Raja Ferdinand, semuanya dipaksa untuk menjadi seorang Kristen, dan jika mereka tidak mau maka dibunuh. Ini ajaran Kristen, beda dengan ajaran Islam. Nah, kalau kita masukkan ke dalam profesionalisme kita sebagai seorang Muslim, kita mau jadi apa itu harus pilihan sendiri dan penuh dengan kesadaran. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Inilah jalanku, ya, ad'u ila Allah. Aku jadikan jalan ini ad'u ila Allah, menyeru banyak orang ila Allah, menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu pilihan sendiri. Ya, kalau tadi la ikraha fiddin, kemudian qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Maka antum dalam beraktivitas, ngajinya, ya, sholatnya, baca bukunya, merenungnya, tadabburnya, itu harus berdasarkan kesadaran sendiri. Karena hidup antum akan ditentukan oleh antum, bukan oleh orang lain. Ya, saya ingin tanya, kemarin pada baca buku tidak? Pada baca buku, pada baca kitab para ulama tidak? Tilawah satu juz tidak? Pada tahajud tidak? Tahajud belum, kita tingkatkan. Ya, terus itu lakukan menjadi sebuah kebiasaan. Kalau itu terbiasa, ya di waktu antum masih SMP, kita memohon semoga Allah berikan keistiqomahan, kita lakukan juga di waktu SMA. Ketika kuliah juga begitu, ketika antum berkeluarga juga begitu, ketika kita tua juga seperti itu, ketika kita mati dalam kondisi kita menjadi ahlul ibadah, ya, ahlul ilmi, ahlul dakwah. Inilah yang para ulama mengatakan man syaba ala syai'in syaba alaihi wa man syaba ala syai'in mata alaihi. Man syaba ala syai'in, siapa yang tumbuh kembangnya dalam sesuatu kondisi, ya, ketika masih anak-anak dia terus belajar, dia terus meningkatkan spiritual, dia terus dilatih leadership dan entrepreneurship-nya, maka ketika SMP akan begitu, ketika SMA akan begitu. Wa man syaba ala syai'in mata alaihi.
barang siapa yang ketika dia sudah berubannya dalam satu kondisi mata alih, maka dia akan mati dalam kondisi itu. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini Ustaz ingin membahas tentang kesabaran dan keistiqomahan dalam segala hal. Ya. Tidak ada orang sukses yang bin salah bin ba'da. Tidak ada orang hebat yang ditempuh dalam waktu sebentar. Tidak bisa. Para ahli SDM, pengembangan SDM mengatakan, jika kita ingin sukses, latihannya saja tidak kurang dari 10.000 jam. Ya, tidak kurang dari 10.000 jam dilatih terus tiap hari. 10.000 jam itu berarti sekitar berapa tuh? Ya, hitungannya. Contoh kayak begini, antum badannya ingin bagus, ya, apa namanya, suspek, berotot. Apa yang harus antum lakukan? Minimal pull up. Ya, kemudian antum pull upnya seumur hidup cuma sekali. Terus bilang bohong satu katanya badan pengen suspek itu, kemudian pengen berotot itu harus pull up. Buktinya saya pull up sekali, nggak kayak begitu tuh. Nah ini kan baru sekali. Ya, masa baru sekali pengen langsung badannya hebat, pengennya ingin aderai. Lihat tuh aderai. Ya, pagi, siang, sore begitu aja hidupnya hanya untuk apa? Gym tuh hidupnya. Ya, Ronaldo yang lincah main bola, ternyata dia betul-betul diadu kurikulumnya. Ya, pagi bangun jam berapa, terus ngapain, makannya apa, seperti apa, terus diatur ke semuanya. Nah, kita terkadang tidak menyadari kita ingin jadi apa, kemudian kita tidak melayakkan diri untuk menjadi hal tersebut. Kita ingin jadi ulama, baca kitab nggak pernah, beli kitab nggak pernah, ya, kitab-kitab para ulama sengaja dirobek-robekin sampai jilidnya tinggal satunya lagi kemana, ke karu-karuan, ya, kertasnya udah pada lepek, ya, giliran mau tampil baru dibaca kitabnya, nggak tampil, nggak pernah dibaca kitabnya. Ya gimana mau jadi ulama? Ini harus ada yang namanya deliberate practice. Deliberate practice itu latihan yang berprogram terus-terusan. Ya, meningkatkan spiritual harus ada program. Makanya bidang asrama, ya, harus kerjasama dengan bidang tarbiyah. Bagaimana agar yang namanya tahajud, bagaimana agar yang namanya sholat ke masjid, bagaimana agar gerakan duha, bagaimana agar gerakan wirid munajat itu maksimal, ya, bagaimana baca buku, baca kitab itu maksimal. Ya, Ustaz pernah mengusulkan, nah tuh di belakang saf paling belakang kita bikin rak-rak buku yang bagus gitu, ya. Kita isi dengan kitab-kitab, kita isi dengan buku-buku. Di depan masjid bikin rak buku yang bagus, kita isi dengan kitab-kitab, sehingga kita familiar dengan kitab-kitab para ulama. Boleh nggak? Boleh, bahkan sangat bagus. Coba usulkan, ya, coba anggarannya berapa? Agar apa? Agar lingkungan kita semuanya dipenuhi kitab dan kita terbiasa membaca kitab-kitab para ulama. Ustaz, nanti gimana kalau gampang rusak? Apa-apa, rusak beli lagi. Ya, yang penting ketika rusak kitabnya sudah masuk ke dalam pikiran dan ke dalam hati kita. Ya, semua orang bagaimana untuk dilatih bertanggung jawab dengan tugas masing-masing, sebagaimana dalam pembagian tugas di Osama, ya kan? Di struktur pesantren, dan tanggung jawab pada dirinya, tanggung jawab pada asramanya, pada kelasnya, pada lingkungannya. Ya, ini harus dilatih. Kalau tidak dilatih nggak bisa, ujung-ujung itu nggak bisa. Jadi orang kaya kalau tidak terbiasa mengelola uang, bikin bisnis plan, ya nggak bisa.
langsung kaya raya itu nggak bisa, harus dilatih lagi. Ini yang disebut dengan deliberate practice, ya, latihan secara terprogram yang terus menerus. Minimal berapa tadi? 10.000 jam. Ya. Ini jika kita ingin sukses. Nah, kesabaran menuntaskan itu, ya, keistiqomahan menuntaskan itu akan mengantarkan antum pada kesuksesan. Persis seperti antum ingin lulus SD zaman dulu, ya kan? Kan masuk kelas 1 dulu. Ada nggak di antara antum yang lahir langsung masuk kelas 6? Ada nggak? Aldi, bayi ajaib, sama ibunya langsung dimasukin kelas 6. Nggak mungkin lah. Karena ada tahapannya, ada TKA, TKB, ya kan? Kelas 1 terus dia sabar dan istiqomah menuntaskan tahapan demi tahapan dalam kehidupan. Nah, ini sangat penting. Kalau tidak melalui tahapan-tahapannya, nanti akan ada masalah. Persis seperti bayi, seorang bayi baru lahir langsung dia bisa jalan, tidak apa namanya, nggak merangkak dulu, nggak jatuh bangun dulu, ya. Ada sebuah penelitian, anak burung negasnya itu dibantuin tuh si telurnya itu dikopekin, dia si burungnya bisa keluar. Aduh, kasihan sekali burung kok ada di dalam situ, mau netes terus si kulit telurnya itu dibantu kita dikopekin. Ternyata si burungnya itu tidak bisa maksimal dia terbang karena ada satu tahapan yang dia lalui, yaitu mengeluarkan dirinya dari cangkang telur itu. Ya, ternyata itu proses menjadikan semua tubuhnya menjadi kuat. Persis seperti biji kurma yang ditanam. Ya, biji kurma yang ditanam itu harus ditumpangin batu. Kenapa? Agar akarnya masuk ke dalam sehingga kokoh akarnya. Nah, antum tahapan-tahapan belajar itu memang harus dirasakan. Ya, pengen baca Quran bagus, jarang tilawah, ya gak mungkin. Pengen nulis Arab bagus, tapi gak pernah nulis, yang gak mungkin. Ya, coba antum perhatikan tulisan Arab itu bagus atau tidak. Kalau ingin bagus, ya mau tidak mau harus latihan. Kalau nggak mau latihan, ya sampai kapanpun nggak akan bagus. Ya, kata para ulama, bil istiqomah tajidul karam. Antum istiqomah melakukan itu, maka antum akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan ada rasa begini, kalau urusannya juga nggak ada, sendainya juga nggak ada, Hendra juga nggak ada. Karena antum merasa tidak diperhatikan oleh guru, kemudian kita seenaknya hidup, nggak bisa begitu. Qul i'malu fasayarallahu amalakum. Lakukan. Kenapa? Karena ada yang memperhatikan. Siapa? Yang memperhatikan kita adalah Allah. Dan Allah tidak akan pernah mengkhianati apa yang antum lakukan. Jika yang antum lakukan kebaikan, maka pasti Allah akan membalas lagi dengan kebaikan. Kalau yang antum lakukan keburukan dan dosa, maka antum akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan keburukan dan dosa. Rasulullah dan Rasul juga sebenarnya memperhatikan kita. Siapa yang ittiba kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapa yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Wal mu'minun, bahkan orang-orang mukmin akan melihat. Ya, hari ini kita belum menjadi orang sukses maksudnya. Tapi nanti ketika kita terus istiqomah melakukan sesuatu, Allah hantarkan pada kesuksesan, maka kesuksesan itu akan dilihat oleh banyak orang. Oh, si Iki memang hebat dia. Memang dari zaman dulu dia memang ahli di bidang, pokoknya ngelas-ngelas itu memang dia ahlinya. Ya pantas aja sekarang dia jadi big boss kelas. Ya, bengkel kelasnya gede banget, ramai banget, langganannya banyak. Ya wajar.
Kenapa? Karena dia merintis bisnis itu sudah berpuluh-puluh tahun. Nah, terakhir, saya ingin memberikan gambaran begini. Jika kita membutuhkan air, maka kita harus gali sumur, betul nggak? Kemudian antum gali, baru 10 kali galian, terus antum bilang begini, ya airnya nggak keluar, antum pindah lagi. 15 galian, terus antum bilang, airnya nggak keluar, saya pindah lagi. Kira-kira sampai dia tua, airnya akan keluar tidak? Kenapa? Kan antum tidak istiqomah di satu titik. Coba kalau di sini 10, di sini 15, di sini 20, di sini 30, ditotalkan fokus untuk ngegali di satu titik. Kira-kira akan cepat berhasil tidak? Nah, itu bedanya yang istiqomah dan yang tidak istiqomah. Kalau antum istiqomah dalam satu amalan, maka antum akan lebih mudah dan lebih cepat menggapai kesuksesan. Itu hasil dari keistiqomahan. Bil istiqomah tajidul karamah. Kalau antum tidak istiqomah, nggak bisa. Kalau antum tidak punya amalan-amalan unggulan yang antum lakukan, nggak akan bisa antum sukses. Ya, Ustaz mencintai dunia tafsir bukan kemarin sore. Ya, dari sanawiyah Ustaz sudah mencintai dunia tafsir. Baca buku tentang Quran, baca tafsir-tafsir para ulama, diskusi, nanya kepada ustaz, kepada ulama yang lain tentang tafsir. Sehingga ketika tuanya, bukan tuanya, ketika mudanya, jadi orang yang senang dengan dunia tafsir. Nah, pertanyaannya, antum mau jadi apa? Ya, kalau antum tidak memilih satu bidang, ya antum nggak punya apa-apa. Ustaz, saya mah ingin semua ilmu saya kuasai bagus, dan semua ilmu dikuasai bagus. Ya, kayak Syafiq itu kan manusia ensiklopedik. Bahasa Arabnya 10, nahwunya 10, balaghahnya 10, fikihnya 10, akidahnya 10, syariahnya 10, akhlaknya 10, skillnya 10, wah 10 semuanya. Manusia hebat, manusia 10. Tapi kan jarang yang kayak begitu 1001. Betul nggak? Maka ada nanti prinsip-prinsip kecerdasan multiple intelligence, kecerdasan majemuk dengan kecerdasan tunggal. Bagi Ustaz, kalaupun kita tidak bisa banyak hal, satu hal saja yang kita kuasai, ya, dalam satu ilmu. Kalaupun kita tidak menguasai berbagai macam ilmu karena dengan keterbatasan kita, satu bidang ilmu saja kita kuasai, insya Allah untuk akan sukses. Ya, kuasai satu bidang ilmu, istiqomah atau di situ, sabar atau di situ sampai menjadi seorang pakar. Kalau menggali sumur itu sampai sumurnya dalam, ya, insya Allah atau akan menjadi sukses. Airnya nanti akan memancar, memberikan manfaat yang terus menerus. Bahkan bukan hanya manfaatnya bukan hanya pada diri antum, tapi bagi banyak orang. Kurang lebih gambaran kesuksesan itu seperti itu. Ya, bangun kesuksesan dari mulai hari ini, istiqomah terus menerus seperti itu, gali terus sampai akhirnya memancar. Allah telah anugerahkan berbagai macam potensi bagi antum. Gali segala potensi untuk meraih 1.000.000 prestasi. Siap? Gali seluruh potensi untuk menggapai 1.000.000 prestasi. Insya Allah dengan kesabaran dan keistiqomahan, antum semuanya akan menjadi orang-orang hebat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian motivasi pagi hari ini yang bisa saya sampaikan. Maksimalkan waktu-waktu yang luang ini untuk banyak kebaikan. Wallahu a'lam bishawab, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq.
والله يأخذ بأيدينا إلى ما فيه خير للإسلام والمسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.